وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kita lanjutkan langsung saja ke kajian syarah atau risalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ila ahadi ikhwanih. Pada pertemuan lampau kita telah membahas permasalahan 6 perkara bagaimana kita mendapatkan apa yang kita inginkan dari kelezatan, kenikmatan dan kehidupan yang indah, kehidupan yang enak. 6 hal. Yang pertama adalah ma'rifatus syai' an-nafi' lil 'abd. Dia harus mengetahui dulu. Harus tahu sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya itu apa. Itu yang pertama, harus tahu dulu. Yang kedua, ma'rifatut tariqil musilati ila dzalik. Yang kedua, dia harus mengetahui jalan yang mengantarkannya pada sesuatu yang bermanfaat itu. Jadi yang pertama, dia harus tahu apa hal yang bermanfaat buat dia. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus tahu jalan menuju hal yang bermanfaat tersebut. Kemudian yang ketiga, ya dia ikhtiar dengan cara meniti jalan nomor 2 itu. Meniti jalan yang menuju hal yang bermanfaat tersebut, itu yang ketiga. Dan yang keempat, dia harus mengetahui ma'rifatud dar al-mu'dhi al-munafir alladhi yankaddu alaihi hayat. Dia harus mengetahui bahaya dan rintangan ketika dia meniti jalan itu, bahayanya apa, rintangannya apa. Dan yang kelima, dia harus mengetahui ma'rifatut tariq alladhi idza sarakaha afdat bihi la dzalik. Dia harus mengetahui celah-celah atau jalan-jalan yang menyimpang dari tujuan yang dia inginkan. Dia harus tahu jalan yang menyimpang. Yang keenam, dia harus tajannub sulukiha, yaitu menjauhi, meniti jalan yang menyimpang itu. Jadi 6 perkara. Kita refleksikan, misal kita refleksikan menuntut ilmu di masjid. Menuntut ilmu di masjid karena itu suatu kebahagiaan. Maka hal pertama yaitu sebelumnya dia harus mengetahui bahwasanya menuntut ilmu di masjid ini bermanfaat untuk dirinya. Orang kalau nggak tahu kalau menuntut ilmu itu bermanfaat, dia nggak bakal menuntut ilmu. Dan itu keadaan kebanyakan banyak orang sekarang. Keadaan kebanyakan orang sekarang tidak tahu seberapa manfaatnya menuntut ilmu agama. Ya, makanya sebagian antipati terhadap pengkajian ilmu agama. Kecuali kajian-kajian yang mungkin menghibur. Ini bukan ilmu yang dicari, tapi hiburannya, ya. Yang kedua,
Karena dia sudah tahu hal yang bermanfaat buat dia yaitu menuntut ilmu di masjid, maka yang kedua yaitu dia harus mengetahui jalan menuju ke masjid itu, gitu. Dari rumah antum ke masjid itu. Yang ketiga, ya jangan cuman tahu jalannya doang. Jangan cuman tahu menuntut ilmu itu baik, jangan cuman tahu jalan ke masjid itu kemana aja, lewat mana aja, jangan cuman gitu doang. Yang ketiga, ya dia lakukan, yaitu dia berusaha meniti jalan menuju ke masjid untuk menuntut ilmu. Nggak bisa dia diam aja kemudian dah gampang. Kecuali kalau sekarang ada online, ya ada live streaming, dah gampang. Tapi live streaming juga perlu tahu apa? Perlu tahu linknya gitu kan. Nggak tahu linknya sama aja bohong gitu. Oke, yang ketiga. Yang keempat, dia harus mengetahui halangan dan rintangan jalan menuju masjid itu. Nah, sekarang seperti ada beberapa spot macet, banjir. Dia harus tahu bagian-bagian yang mana yang banjir dan bagian mana yang spot macet. Ya, sehingga nggak terhalang gitu. Nah, kemudian yang kelima, dia harus tahu jalan-jalan yang menyesatkan. Ya, dia tahu jalan menuju ke masjid, tapi di situ kan namanya jalan kan ada bercabang-cabang. Dia tahu jalan belokan mana yang ini kalau saya lewat sini makin jauh atau bahkan tersesat. Atau malah justru bukan ini jalannya misalnya. Menjauh. Ya. Misalnya dari Jatimurni tempat saya mau ke sini Lubang Buaya. Lewat Hankam kan, misalnya lewat Hankam. Ya, malah kemudian anak lewat Kodau. Oh, menghijau Kodau terus Cikunir di situ. Jati Bening. Iya. Jati Bening terus Pondok Kopi. Ya, Pondok Kopi terus naik Grab ke Soekarno ke Saudi Arabia. Ya, lebih afdol lah daripada Lubang Buaya ya. Tapi kalau udah kayak gitu jauh kayak gitu, meleset jauh, ya balik lagi susah. Jadi dia harus tahu jalan yang menyimpang. Nah, yang keadaan terakhir, jauhi jalan yang menyimpang itu. Ya, hindari. Oke? Itu 6 hal. Maka fahadhihi sittatu umur. 6 hal ini tidak sempurna kelezatan hamba, kebahagiaannya, kesenangannya dan kebaikan keadaannya kecuali dengan menyempurnakan 6 hal tadi. Ya. Taib, dikatakan oleh Ibnu Qayyim kemudian wa kullu aqilin yas'a fi hadhihi al-umuri. Semua orang berakal akan menempuh perkara-perkara ini. Lakin aktsarun nas ghalatun atau ghalita fi tahsil hadzal matlub al-mahbub an-nafi'. Tapi kebanyakan orang-orang itu salah dalam menempuh hal-hal ini yang dia inginkan gitu, yang dia cintai, yang bermanfaat ini. Bisa jadi ada beberapa hal. Bisa dari dua sebab. Imma fi adami tasawwurihi wa ma'rifatihi wa imma fi adami ma'rifatihi at-tariqa al-musilata ilaihi. Orang itu enggak sampai ke titik yang diinginkan untuk mencapainya. Ada dua kemungkinan. Boleh jadi karena tidak tergambar di benaknya, atau dia memang tidak tahu, ya, tidak tergambar atau tidak tahu hal yang bermanfaat tersebut. Jadi nggak sampai. Contoh, ada orang tuh pengen ke agama, betul-betul pengen kembali ke agama Allah. Dia pengen ke ajaran yang membuat dia itu lebih tenang kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kajian itu banyak sekali. Akhirnya dia kemudian ikut kajian-kajian yang penting rame. Yang penting rame. Ya, kayak seru ini. Taib. Datanglah dia ke kajian yang rame tersebut yang gambarannya seolah-olah ke agama Allah. Tapi ternyata yang dia dapatkan kok tidak ada manfaatnya. Hanya euforia semata, rame-ramean semata, viral semata. Ini karena apa? Adamut tasawwur, tidak tergambar sebenarnya kajian yang bermanfaat itu seperti apa. Nggak kegambar. Dan nggak tahu. Adamul ma'rifah, tidak mengetahui kajian yang benar itu seperti apa. Itu
Bisa yang pertama. Dia udah berusaha jalan ke sana tapi karena nggak tahu hakikat kajian yang sebenarnya, maka dia salah dalam memilih kajian. Hakikat guru yang sebenarnya, maka dia salah dalam memilih guru. Dia kira guru ini sakti, memberikan manfaat ketenangan hati, ternyata ini dukun, bukan guru yang benar. Wa imma fi adami ma'rifatihi at-tariqil musilati ilaih. Oh, mungkin saja dia tahu jalan, dia tahu mana yang benar kajiannya, mana guru yang sesuai dengan sunnah, tapi dia nggak tahu bagaimana caranya sampai di kajian ustadz tersebut, atau nggak punya modal, atau nggak tahu. Fahadhani ghaltani sababuhuma al-jahl wa yatakhallasu minhuma bil ilm. Dua hal ini adalah kesalahan, sebabnya adalah kejahilan, ketidaktahuan. Maka bisa dilepaskan ketidaktahuan ini dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Wa qad yahsulu lahu al-ilmu bil matlub wal ilmu bi tariqih. Nah, oke, sekarang ada orang dua penghalang tadi itu alhamdulillah tidak ada, melainkan dia tahu kajian mana yang benar, dia tahu jalannya, ya gitu. Ya, dia tahu mana yang membahagiakan, mana yang sesuai dengan sunnah, dan dia tahu jalan menuju hal tersebut. Lakin fi qalbihi iradatun wa syahwatin, atau bisa juga lakinna fi qalbihi iradatin wa syahwatin tahulu bainahu wa baina qasdi hadzal matlub an-nafi' wa suluki tariqih. Tetapi di kalbunya itu ada keinginan-keinginan dan syahwat-syahwat yang mencegah antara dirinya dan antara hal yang tujuan yang bermanfaat itu, mencegah dirinya untuk mendapatkan hal yang bermanfaat itu, dan mencegah dirinya dari menempuh jalan menuju hal yang bermanfaat itu. Fakullama arada dzalika i'taradathu tilka asyahawat wal iradat. Setiap dia ingin menuju ke jalan yang bermanfaat itu, syahwat dan keinginan-keinginan duniawinya itu mencegahnya, memalingkannya. Wa halat bainahu wa bainah, mencegah antara dirinya dengan hal yang bermanfaat itu. Wa huwa la yumkinuhu tarkuha, dia ternyata enggak mungkin dia meninggalkan syahwat-syahwat itu. Ya, wa taqdimu hadzal matlubi 'alaiha illa bi ahadi amrayn, imma hubbun muta'alliq wa imma faraqun muz'ij. Mendahulukan, jadi seseorang insan manusia tidak bisa bertakhallus atau melepaskan diri dari kemadharatan, dan tidak bisa merealisasikan manfaat kecuali dengan apa? Dengan dua hal. Yang keduanya itu adalah ilaj lin nufus, obat untuk jiwa, yaitu hubbun muta'alliq dan faraqun muz'ij. Hubbun muta'alliq yaitu cinta yang bersifat ketergantungan. Cinta yang bersifat ketergantungan. Dan obat yang kedua faraqun muz'ij, yaitu rasa takut yang sangat, rasa takut yang membuat kalbu itu waspada. Dua hal. Cinta yang bersifat ketergantungan, dan kedua rasa takut yang mewariskan kewaspadaan. Maka seseorang kalau sudah terjamak pada kalbunya dua hal tersebut, insyaallah dia sampai. Ya. Cinta yang bersifat ketergantungan dan rasa takut yang menimbulkan kekhawatiran atau kewaspadaan. Itu harus ada kayak gitu. Itu obatnya supaya dia bisa sampai ke tujuan. Karena kalau tidak sampai, karena kalau dia tanpa ada cinta bersifat ketergantungan, maka dia nggak sampai. Karena ya nanti juga mudah untuk dialihkan ke hal-hal yang di luar tujuan. Atau dia tidak punya rasa takut, dia mewariskan kekhawatiran, maka nggak sampai. Karena ya merasa nggak penting.
nggak khawatir dia kehilangan akan tujuan itu. Taib, akhirat. Ya. Kita cinta akan apa yang Allah Ta'ala janjikan di akhirat nanti, yaitu surga Allah Azza wa Jalla. Dan kalbu kita ketergantungan, tercandukan dengan menginginkan akhirat di balik amal ibadah kita. Itu harus ada. Supaya amal ibadah kita ini ada ruhnya. Ada hubbun muta'alliq, yaitu cinta yang bersifat menggantung, betul-betul ketergantungan akannya. Dia tidak bisa sholat dengan baik kecuali dia itu merasa ini ada ganjarannya dari Allah Azza wa Jalla. Itu satu. Dan yang kedua yaitu faraqun muz'ij, adanya kekhawatiran yang membuat hatinya itu selalu waspada, terganggu dengan kewaspadaan. Sehingga ia berhasil untuk mengusir hal-hal yang membatalkan ibadahnya dan menyimpangkannya dari jalan menuju tujuan, yaitu akhirat. Karena kewaspadaan itu, dia waspada. Rasa takut dan kewaspadaan. Nah, kalau orang kehilangan salah satu darinya, itu nggak nyampe. Kehilangan yang pertama, kehilangan cinta yang bersifat ketergantungan kepada tujuan. Kalau seseorang yang ibadah sih ibadah, tapi dia itu nggak ada resapan di hati akan akhirat, nggak ada raghbah dan keinginan untuk mencapai tujuan karena tidak bergantung pada itu, maka ibadahnya hambar. Bahkan boleh jadi suatu saat dia meninggalkan ibadah itu. Dan betapa banyaknya orang-orang yang meninggalkan sholat karena memang sebelumnya dia tidak mendapatkan kecapan manisnya iman dan sholat itu. Nggak ada rasa, makanya lama-lama ya udah nggak ada rasa, ngapain saya lakukan? Ntar aja kalau dapat musibah baru dia sholat. Kalau dapat kasus perceraian, baru dia pakai songkok kayak saya ini. Iya. Kalau baru kasus-kasus yang KDRT itu baru nanti di pengadilan pakai songkok, langsung jadi soleh. Ya, masih mending lah daripada pakai salib, ya kan? Nah, jadi karena nggak ada apa, nggak ada resepnya, nggak ada hubbun muta'alliq. Seseorang kalau misalnya qalbunya ghairu mu'allaq, qalbunya tidak bergantung di masjid, dia nggak suka sholat di masjid. Ngapain? Kan bisa di rumah. Lebih simpel, mungkin lebih khusyuk baginya, padahal enggak. Tapi orang kalau udah ada kalbunya, ini masjid rumah Allah, dia mendapatkan ganjaran 27 derajat dan kebaikan-kebaikan yang Masya Allah. Maka dia tercandukan akan itu. Jadi hubbun muta'alliq itu ada kepada ibadah di masjid. Maka dia itu merasa bersalah sekali aja dia mungkin absen tanpa uzur sholat di masjid, merasa bersalah kepada Allah Ta'ala. Bukan merasa bersalah karena gak enakan sama teman-teman di masjid, bukan, kalau itu riya nanti jadinya. Gak merasa bersalah sama Allah, karena ada hubnya itu. Kalau kehilangan itu ya khalas, udah khalas. Kemudian yang kedua, kehilangan rasa khawatir. Kehilangan rasa khawatir atau takut, khawatir gak sampai. Setiap dari kita itu harus khawatir. Khawatir gak sampai dengan apa yang kita dambakan dari ridha Allah Azza wa Jalla. Harus khawatir. Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, ya, jika engkau tidak punya hazan, tidak mempunyai kesedihan, maka engkau bukan penghuni surga. Enggak tahu saya pernah apa enggak nyampaikan ini di sini. Anak membaca di kitab At-Takhwif Minan Nar karya Ibnu Rajab Al-Hanbali. Kalau engkau tidak memiliki hazan, tidak memiliki rasa sedih, tidak memiliki kekhawatiran, maka engkau bukan penghuni surga. Artinya kalau hidupmu tuh let it flow, enak aja gitu loh, nggak ada kekhawatiran gitu loh, maka engkau bukan penghuni surga. Gimana maksudnya? Penghuni surga itu di akhirat nanti, di surga nanti, mereka akan mengatakan, Alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah Ta'ala
yang telah menghilangkan dari kita apa? Kesedihan. Artinya semua penghuni surga dulunya adalah orang-orang yang punya kesedihan. Arti dari kesedihan ini imma kesedihan karena mendapatkan musibah berlarut, atau imma kesedihan karena khawatir. Khawatir ntar selamat apa enggak ya, kepikiran. Maka orang yang sekarang enggak punya pikiran tentang akhirat itu bukan penghuni surga. Kelak kalau sampai matinya itu kayak gitu terus, enggak ada pikiran tentang keselamatan akhirat, ya bukan penghuni surga emang. Ya gimana dia bisa selamat di akhirat kalau dia enggak mikirin? Enggak ada hubbun muta'alliq dan tidak ada faza', tidak ada faraq muz'id, tidak ada rasa khawatir yang membuatnya terganggu dengan itu, gitu loh. Terganggu di sini dalam artian positif ya. Terganggu di sini bukan terganggu bisikan setan, terganggu dalam artian positif, yaitu membuat kenyamanan dunianya itu terganggu gitu loh. Terganggu dengan pikiran ini semua ada hisabnya di akhirat nanti. Akan ditanya oleh Allah Ta'ala, selamat apa enggak ya saya ya, dosa-dosa saya gimana. Itu pikiran-pikiran yang mengganggu kenyamanan dunia yang melenakan. Dan orang-orang itu ada yang berada di buih-buih kenyamanan duniawi, dan mereka itu tidak mau terganggu dengan pikiran-pikiran akhirat seperti ini. Ngapain saya mikirin? Mumpung hidup cuma sekali, saya nikmatin aja terus. Ya, nikmatin. Ntar udah sekali dong hidup, habis itu habis mati udah nggak merasakan lagi kenikmatan, gimana? Ya kan gitu. Ya. Banyak bapak-bapak usia tua misalnya nasihatin yang masih muda, nah kamu itu jangan main terus, jangan kayak bapak, kan gitu rata-rata. Emang bapak kenapa? Bapak dulu aja jarang main tapi kayak gini jadinya. Udah jarang main kayak gini jadinya gitu. Apalagi kamu main terus, nanti jadi apa kamu? Ya jadi apa kek, yang penting bukan jadi kayak bapak gitu kata anaknya. Ini pak, anaknya juga calon-calon nyebelin juga nih. Ya. Atau yang sudah berusia punya penyakit beragam, komplikasi, bilang ke anak muda jangan suka begadang. Dalilnya bukan dari Al-Quran Sunnah, dalil dari Roma Irama. Ya. Jangan begadang, nak. Nih bapak sekarang tuh lagi komplikasi nih gara-gara lu begadang mulu gitu. Tuh nasihat. Ya. Dan hal-hal lain yang mana itu sebagai nasihat apa supaya anak ini khawatir. Supaya anak ini berpikir gitu kan. Sampai kemarin saya dapat nasihat, Ustaz, kalau misal terlalu jauh Ustaz, jangan kayak anak Ustaz. Sekarang anak udah paru-paru apa namanya? Ya, karena naik motor jauh-jauh paru-paru gimana, bukan paru-paru basah tapi ada jamur katanya di saluran apa gitu. Kenapa? Sering batuk Ustaz sekarang. Ya itu supaya apa? Khawatir gitu loh. Nasihat-nasihat dari orang tua, apa ini nasihat keagamaan supaya apa? Supaya kita khawatir, supaya apa? Kenyamanan terbuainya kita di masa muda atau di dunia ini itu terganggu kenyamanan itu, sehingga ada apa? Ada kekhawatiran, tapi bukan kekhawatiran yang negatif, kekhawatiran positif, yaitu khawatir nanti akhirat gimana nih gitu. Adapun kalau misalnya kita itu pengen nyaman aja, terbuai dengan dunia ini, sok silahkan. Nggak mau dibuat khawatir dengan akhirat, dah lanjut aja lah dunia, enak gitu. Sungguh nikmatnya khawatir akan akhirat itu lebih tinggi nilainya dibandingkan kenikmatan dunia. Iya, karena nikmatnya khawatir kita akan keselamatan akhirat itu melazimkan kita berusaha mendekat pada Allah, dan itu sangat nikmat. Tapi kalau misalnya kita terbuai dengan kenikmatan dunia, makin jauh sama Allah, makin jauh dari Allah, maka sebenarnya itu kepalsuan, kehambaran yang suatu saat dunia akan mengkhianati kita dengan seburuk-buruk pengkhianatan. Syukur-syukur menyadari itu pas kita masih di dunia, masih bisa bertaubat. Gimana kalau kita menyadari itu kalau sudah masuk alam barzakh? Ya begitu ya ikhwas sekalian. Lanjut ke berikutnya. Fayakunullahu wa rasuluhu wad darul akhiratu wal jannatu wa na'imuha ahabba ilaihi min hadhihi syahwat. Sehingga Allah dan Rasulnya, satu, wad darul akhirah, dua,
wal jannah wa na'imuha 3. Ahabba ilaihi, lebih dia sukai tiga-tiganya itu dibandingkan syahwat-syahwat ini. Ini yang bisa kita katakan bahwasanya ketika seseorang ikhlas, maka orang itu ikhlas, maka berarti dia apa? Karena mengharap ridha Allah, iya. Karena mengharap wajah Allah, iya. Karena mengharap pertolongan Allah, iya. Karena mengharap juga nanti dapat syafaat dari Rasulullah, maka dia ikhlas dalam beramal, iya, itu ikhlas juga. Karena mengharap keselamatan negeri akhirat, iya, itu ikhlas juga. Karena mengharapkan surga dan kenikmatan, itu juga ikhlas. Jadi seperti yang Anda sudah pernah bilang, ya, ikhlas itu tidak bisa kita definisikan bahwasanya ikhlas kepada Allah adalah ketika kita tidak mengharapkan surga, tidak mengharapkan keselamatan akhirat. Ini definisi salah. Definisi salah. Ikhlas itu adalah ketika kita mengharapkan apa yang ada pada Allah. Ya, itu ikhlas. Dan apa yang ada pada Allah Ta'ala apa? Ya, sifat-sifatnya, ridhonya, kenikmatan darinya. Surga itu ada pada Allah Azza wa Jalla. Ganjaran ada pada Allah Azza wa Jalla. Lah kalau misalnya kita beramal supaya Allah memberi kita ganjaran, itu ikhlas enggak? Justru itulah ikhlas. Jangan kayak orang-orang sufi dan orang-orang filsafat. Mereka mengatakan itu bukan ikhlas. Ikhlas itu adalah ketika engkau hanya beribadah hanya untuk Allah saja tanpa mengharapkan adanya imbalan, tanpa mengharapkan adanya pahala. Enggak, ini bagi mereka aja. Mereka pun orang-orang sufi dan orang-orang filsafat ini, mereka pun beribadah juga. Yang filsafat beribadah pun enggak, tapi ngomongnya kayak gitu. Sok-sokan ngomongin tentang ikhlas, mereka aja enggak ibadah orang filsafat itu. Orang filsafat, orang paling jarang beribadah dan sekali mau ibadah sok taunya luar biasa. Kemudian juga orang-orang sufi yang ekstrim. Mereka berusaha ikhlas, tapi kalau kita lihat banyak dari orang sufi ini berkalutan dengan syirik malah justru. Dan itu bukan suatu rahasia pribadi, melainkan itu sudah majmu' di mana-mana. Kita dapatkan banyaknya kesyirikan pada orang-orang sufi ekstremis. Oke, jadi menjadikan Allah atau Rasulnya, menjadikan Allah dan Rasulnya, menjadikan negeri akhirat, menjadikan surga dan nikmatannya itu sebagai hal yang lebih dicintai daripada syahwat, maka itu termasuk ikhlas. Wa ya'lamu annahu la yumkinuhu al-jam'u bainahuma, dan dia tahu bahwasanya dia tidak mungkin menggabungkan antara kedua itu, yaitu menggabungkan antara niatan murni akhirat dengan syahwat. Tidak. Karena dia pasti akan apa? Fayuthiru a'la al-mahmubaini ala adnahuma. Dia akan lebih berusaha lebih mengunggulkan dari dua hal yang dicintai itu, dia mengunggulkan yang lebih tinggi dibandingkan yang lebih rendah baginya. Ya, jadi mengharap surga tapi sekaligus mengharap syahwatnya tertunaikan gitu loh. Keduniaan murninya kita tertunaikan gitu loh. Itu susah menjamak kedua itu, melainkan pasti salah satunya lebih dominan. Yang lebih afdal adalah mengharapkan surga lebih dominan. Tapi apakah semua amalan itu harus 0% keinginan duniawi? Ya tidak juga. Amalan saleh, kalau ada beberapa keinginan duniawi tapi tidak sampai menyamai kadar kepentingan akhirat, maka insyaallah masih diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena dalam beberapa hadis pun menyebutkan demikian. Bersedekah supaya dihindari dari bala, ini kan keduniaan. Supaya dihindari dari musibah, ini kan keduniaan. Silaturahim supaya rezekinya lancar, ini juga keduniaan. Ya. Maka boleh ada harapan itu, boleh, cuman jangan dominan, dan kalau bisa jangan separuh-paruh. Melainkan jadikan itu tujuan kesekian. Tujuan pertama adalah akhirat. Wa imma an yahsula lahu ilmu ma yatarattabu ala ithari hadhihi asyahawat min al-makhawif wal alam,
allati alamuha ashaddu min alami fawati hadhihi syahwati wa abqa. Ya boleh jadi ada dia mengetahui apa sih konsekuensinya kalau dia lebih mengunggulkan syahwat-syahwat ini dibandingkan akhirat. Dia tahu itu. Dari hal-hal yang ditakuti dan penyakit-penyakit, dia tahu kalau dia mengunggulkan syahwat dibandingkan akhirat, dibandingkan ibadah, dia tahu itu konsekuensinya berat. Yang mana penyakitnya dan rasa sakitnya itu lebih besar daripada rasa sakit kehilangan hal-hal yang didambakan dari syahwat. Iya. Gini loh, maksudnya begini. Kita meninggalkan suatu syahwat duniawiyah. Itu pahit rasanya. Butuh training kadang-kadang. Tapi ingat, kalau kita meninggalkan akhirat demi syahwat dunia, maka pahit dan sakitnya itu lebih-lebih lagi. Gimana? Paham gak Pak? Pak Amin gimana Pak Amin? Paham gak? Pak Amin kurang konsentrasi Pak Amin hari ini. Ada sesuatu pikiran kayaknya Pak ya. Jadi misal kita meninggalkan syahwat, meninggalkan suatu syahwat duniawiyah yang tidak penting buat kita misal. Apalagi yang sudah menjadi kebiasaan, itu kan sakit Pak. Kayak ingat-ingat gak enak ya. Tapi ketahuilah, meninggalkan akhirat, meninggalkan ridha Allah demi syahwat, itu konsekuensinya lebih menyakitkan dibandingkan yang tadi. Lebih gak enak. Gimana? Bisa paham gak? Beneran? Kalau udah paham ya udahlah, kita selesain aja nih kajian. Contoh. Kebanyakan Pak contohnya Pak, saking banyaknya nggak bisa contohin Pak. Nah ulangi. Setiap dari kita memiliki keinginan duniawi, taib ya. Kita meninggalkan suatu keinginan duniawi itu berat. Ya. Kita meninggalkan suatu keinginan duniawi demi akhirat itu berat karena kita harus melepas rasa sakit kehilangan duniawi ini. Paham? Taib. Di konteks lain, kita lebih pro ke keinginan duniawi dan sembari meninggalkan keselamatan akhirat. Itu nanti lebih sakit mana? Yang meninggalkan akhirat demi kepentingan duniawi enggak seberapa. Oke, bisa dipahami ya? Contoh, saya kehujanan waktu itu, helm minjem sama ada ipar. Ini bukan curhat, ini cuman ambil hikmahnya aja. Ya, emang helmnya helm bagus sih, kayaknya 500-an gitu, makanya anak harus ganti. Nah, ada kan karena hujan ya menyingkir di ada warung kopi lah lumayan gitu kan, daripada melipir ke warung lainnya lebih mahal ya. Warung kopi bisa ngopi-ngopi doang kan, makan mie kan lumayan, paling cuma berapa doang lah di situ. Akan pada sana ini ada Gojek lagi ngobrol sama pemilik warung kopi itu kayaknya. Anak datang, bubaran mereka Gojeknya bayar, nah udah habis itu. Dan setelah itu nggak ada orang lagi, nggak ada siapa-siapa lagi, cuman anak sama owner aja. Taib. Ngopilah di situ makan mie. Selesai itu kemudian anak ke motor. Lah, udah nggak ada ini helm. Ya. Si fulan tadi berarti. Ya, yang ambil anak cari-cari emang nggak ada. Ya udahlah. Akhirnya anda pulang. Taib, misalnya itu pencuri tadi. Dia tidaklah mencuri helm yang dicuri itu. Kecuali pasti ada syahwat di situ. Ada keinginan duniawi. Ini helm bagus gitu kan. Padahal helmnya sini udah copot loh itu. Anak gak tau, kayak nyesel tuh orang. Iya, biarin aja. Tapi kan gue juga nggak tahu orang di mana sekarang ya, nggak tahu.
Ini udah copot, artinya kalau dijual lagi second udah cacat kan? Dikit harganya, paling berapa doang, 100.000, tapi lumayan mungkin ya, mungkin dia lumayan. Al-muhim ketika dia mau ngambil itu kan ada roghbah syahwat ini duit nih, hijau langsung, dicantelin doang lagi, nggak diikat, enak yang ngambil. Seandainya dia meninggalkan syahwat tersebut karena mengingat akhirat konsekuensinya, rasanya ini nggak apa di hati berat gak? Duh, ini kayaknya 400.000 hilang nih, aduh lepas. Padahal dia mungkin lagi butuh, sakit nggak di hatinya? Ada alamnya, itu ada rasa sakit di hatinya gitu loh, karena meninggalkan jerat syahwat ini gitu loh. Tapi ini demi akhirat, seandainya dia berpikirkan ke akhirat dan selamatannya, akan tenang insyaallah. Sehingga kadang-kadang rasa sakit itu terobati dengan janji Allah. Apa yang janji dalam hadis Nabi SAW? Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan yang lebih baik buat dia. Sekarang kalau dia lebih tenggelam di syahwat keinginan tersebut dan bodoh amat dengan ridha Allah, bodoh amat dengan murka Allah, akhirnya dia ambil tuh helm, cek, dah bawa. Oke? Ana yakin rasa sakitnya lebih besar daripada dia meninggalkan helm itu. Apa rasa sakitnya? Kasih ke orang-orang yang bakal bakal ngejoli helm bodong gitu kan. Kan ada ininya, sindikatnya mungkin kan. Nih, diperiksa, ya kayak gini mah 50.000 doang bang. Loh, kok bisa, ini kan helm mah. Lah ini udah copot ininya. Aduh, kesel kan di hati. Tahu gini gua nggak, ini udah dosa dikit lagi gitu kan. Belum lagi dosanya. Kalau dia nggak bertaubat dan mungkin anak nggak ridho, di akhirat pahala dia bisa aja dialirkan ke anak, atau mungkin dosa anak dialirkan ke dia. Lebih sakit. Belum lagi balasan oleh Allah Ta'ala di dunia, boleh aja dibalas nanti akhirnya helm Gojeknya diambil sama Gojek lain. Ayo kan. Bisa aja, kita nggak tahu. Dan itu lebih sakit. Ya begitu ya jemaah sekalian. Kita lanjut insyaallah setelah adzan insyaallah. Baik, tafadhol silakan. Baik, berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, fa idza tamakkana min qalbihi hadani al-ilman antaja lahu ithara ma yanbaghi itharuhu wa taqdimuhu ala ma siwa. Kalau misalnya di kalbu seseorang sudah bersemayam dua ilmu ini, yaitu cinta yang bersifat ketergantungan dan rasa takut yang mewariskan kekhawatiran, ya maka apa hasilnya? Dia akan lebih memprioritaskan atau lebih mendahulukan apa yang layak untuk didahulukan, yaitu akhirat, yaitu agama Allah Azza wa Jalla. Fa inna khasiyatal aqli itharu a'la al-mahbubaini 'ala adnahuma. Karena akal itu di antara khasiatnya adalah lebih memprioritaskan dari dua hal yang dicintai, lebih dia prioritaskan hal yang lebih tinggi dibandingkan hal yang lebih rendah. Contoh sesuatu yang logis ya. Seseorang punya istri sah, kemudian dia juga tahu perempuan atau janda dia nafkahi juga dan bukan istri. Maka sekarang mana secara logika yang lebih dia dominan lebih diprioritaskan dalam menafkahi? Lain jelas istri dan anak, ya kan? Ketika justru kebalik, berarti ada yang salah. Ya kecuali kalau memang istri sudah kaya, sudah terjamin hidupnya, sementara janda ini memang membutuhkan lebih ya. Misalnya mungkin anaknya yang banyak, atau mungkin memang
sakit atau apa, mungkin ini beda lah, mungkin konteks kecualian. Enggak, secara umum aja lah, secara umum aja. Ya. Maka yang lebih wajib itu yang lebih prioritas. Ini orang yang berakal gitu loh. Orang yang berakal. Wahtimali adnal makruhaini liyatakhallasa bihi min a'lahuma. Ala kulli hal di sini mendahulukan dari dua hal yang dia sukai, dari dua hal yang dia cintai, dua-dua yang bermanfaat, misal dua-dua bermanfaat, maka dia akan lebih milih yang lebih bermanfaat. Apalagi kalau misalnya dua hal yang dicintai, satunya bermanfaat, satunya tidak, ya pastinya yang bermanfaat dia pilih. Ya, seperti itu. Baik. Apakah ada dari jemaah sekalian pertanyaan? Tafadhol, jika ada pertanyaan silakan. Ya, tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya mohon izin Ustaz. Tiba-tiba ada tapinya itu. Ada apa? Kok tiba-tiba ada tapi-tapinya itu? Agak sedikit keluar dulu dari pembahasan. Jauh banget nggak apa-apa, Pak. Benar, jauh banget nggak apa-apa. Bapak keluar juga nggak apa-apa. Ya, silakan. Ini Ustaz, ini kan ada sholat goib ya tadi, sholat jenazah atau sholat goib. Iya. Batas dan sholat goib itu kapan dilaksanakan dan batasnya itu kapan? Jadi misalnya Baik. ada meninggal, kemudian ternyata sudah lewat gitu, kita bisa sholat goib itu bisa nggak? Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat ghaib itu salat yang diperbolehkan dan diperselisihkan ulama kriteria pensyariatan atau batasan salat ghaib. Ada yang berpandangan di antara ulama bahwasanya salat ghaib sebagaimana Rasulullah SAW mensolati raja Najasyi kalau nggak salah, yang wafat dalam keadaan Islam namun publik itu tidak mengetahui hal itu. Beranjak dari kenyataan tersebut, dari hadis tersebut, ada istinbat ulama bahwasanya salat ghaib itu adalah salat dengan konten atau konteks khusus. Tidak semua kematian di salat ghaibin. Tidak seperti yang digadang-gadangkan sebagian orang. Mereka banyak mensalat ghaib kalau misalnya tokoh. Saib, apakah semua tokoh, maksudnya semua tokoh di salat ghaibin? Tidak. Jadi kriteria itu bukan karena ketokohan orang itu. Betul Raja Najasyi tokoh, betul. Tetapi bukan karena ketokohan beliau saja. Kalau mau dibilang tokoh, semua sahabat Nabi itu tokoh-tokoh kita. Benar ya? Semua sahabat Nabi tokoh-tokoh kita. Tapi Rasulullah enggak semua sahabat beliau salat ghaibin, enggak semuanya. Tapi definisi salat ghaib sebenarnya adalah mensolati mayit muslim. Nah, definisi inilah yang nanti kita temukan titik terangnya. Mensolati mayit muslim yang wafat dalam keadaan tidak disolati secara langsung oleh muslim lainnya. Itu salat ghaib. Mensolati mayit yang muslim yang wafat dalam keadaan tidak ada orang muslim yang mensolatinya secara langsung. Adapun kalau ada muslim yang mensolatinya secara langsung, ya khalas, nggak usah disolat ghaibin. Kalau kayak gitu mas semua orang disolat ghaibin nanti sama semua orang. Contoh, ada orang wafat muslim wafat di Labang Buaya. Lalu nanti yang dari Surabaya solat ghaibin dia boleh dong. Padahal udah dikerandain, dia disolatin sama 40 jemaah lebih bahkan. Jadi ketika yang kalau misalnya yang seperti yang wafat rahimahumullah, wafat tewas karena pesawatnya cebur ke laut misalnya, nah itu ya bisa. Karena nggak ada orang yang nyolatin langsung di situ, orang ke laut terus sholatin gitu, nggak ada. Bahkan mayatnya nggak ditemukan, maka itu bisa. Gitu. Ya. Tapi kalau misalnya tokoh cuman sebatas tokohnya, atau misalnya orang ini di penjara, mati di penjara oleh orang-orang zalim,
orang-orang kafir dan zalim kemudian nggak tahu di mana kuburnya misalnya, bisa sholat gaib karena nggak ada yang sholatin dia secara langsung, bisa sholat gaib. Itu nggak mesti tokoh, nggak mesti tokoh. Ya seperti itu. Batasannya apa? Sebagian ulama mengatakan batasnya 40 hari, ada yang bilang sebulan gitu. Ya, dengan istinbat dari hadis ana tidak ingat Allah. Al-muhim kalau batasan harinya ana tidak bisa menyebutkan dalilnya. Al-muhim di sini ketika tahu fulan mati, kalau dalam hadis Nabi SAW itu kan mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla bahwa Raja Nasri mati, belum lama ini mati. Makanya nggak lama dari pengetahuan kita bahwa beliau mati, ya khalas kita sholatul gaib, tetapi itu pun dengan kriteria tadi bahwasanya orang itu memang belum ada yang mensolatinya langsung. Kalau udah dia mensolatinya langsung, maka tidak disyariatkan, itu lebih sahih untuk sholat gaib. Seandainya itu disyariatkan, maka semua kematian muslim itu diperbolehkan dong sholat gaib semuanya. Dan nggak perlu lagi kita takziah lagi, khalas. Cukup aja. Ya enggak? Ya Pak ya? Iya, nggak perlu lagi kita takziah. Atau nggak perlu lagi kita datang ke rumah duka atau gimana, nggak perlu. Ntar juga kita bisa sholat gaib kok kan, nyantai aja. Seperti itu Pak. Lanjut Pak. Ustaz. Ya. Kalau kita sebagai penghormatan, Ustaz, misalnya kita dengar nih si fulan meninggal karena dia orang yang istilahnya yang dekat gitu Ustaz. Kemudian saya sendiri dengan inisiatif dengan kekurangan ilmu mungkin saya sholatkan gaib sendiri gitu Ustaz. Enggak Pak, enggak usah. Cukup doakan saja. Kalau memang Bapak mau, boleh Bapak sholat di kuburannya, sholat jenazah, iya. Bukan sholat gaib tapi ya, sholat di kuburannya. Kalau nggak bisa, ya udah, khalas, nggak usah maksa. Ya begitu Pak ya. Ya, wa iyyakum jazakallah. Ayo, ada lagi Pak? Ya, siap. Silakan, tafadhol. Di luar tema. Dari tadi di luar tema Pak, silakan aja Pak. Perkara hutang kan ada perkara yang Perkara apa Pak? hutang. Oh iya, hutang taib. Hutang ada perkara besar gitu sampai Rasulullah SAW menyolatkannya gitu Ustaz ya. Ya. Bila si mayit tersebut tidak mengasih hutang. Ya. Nah, bagaimana apabila misalkan ada seorang kawan dia berhutang, terus kemudian ditagih sekali, 2 kali, 3 kali gitu, sampai akhirnya yang nagih itu ya udah capek juga, ya sudah deh, ya udah nggak apa-apa, sedekah aja deh buat kamu gitu. Nah, kan memang memberikan keluangan waktu ya, Penunggakan. Itu kan sedekah ya, sedekah Keluangan waktu juga sedekah, walaupun masih hutang, ya. Iya, keluangan waktu kan sedekah. Iya. Terus, nah, Perpanjangan waktu maksudnya kan? Perpanjangan waktu. Iya. Perpanjangan waktu sedekah terus, dan akan lebih afdal lagi apabila itu kemudian Diputihkan. gitu. Iya. Nah, pertanyaannya adalah apabila itu diputihkan, terus kemudian sebenarnya perkara hutang dari si penghutang sendiri sudah hilang dengan ya diputihkan tadi Ustaz. Baik. Ya Pak. Wafan Pak. Wafik. Ini pertanyaan kan ya? Oh ya udah, kalau pertanyaan saya jawab. Kalau nggak pertanyaan ya saya tutup kajiannya. Perkara hutang yang berat ya jemaah, ya hati-hati dengan hutang, apalagi mungkin misal di antara sebagian jemaah ada yang sudah berusia dan masih punya hutang, itu harus waspada itu. Minimal beritahulah keluarga, karena kita nggak tahu kapan kita wafat. Dan kalau kita wafat dan nggak ada keluarga yang bayarin, ya itu saya udah ngeri bayangannya gitu. Bukan berarti dapat azab ya, tetapi kalau memang kita saleh kemudian masih punya hutang, nanti pembayaran di akhirat, aduh itu berat sekali. Ya, jadi hutang itu belum tentu dosa, tetapi kadang konsekuensinya itu seolah-olah berdosa gitu loh. Konsekuensinya seolah-olah orang ini berdosa. Contohnya orang yang
dia mati syahid tapi masih punya hutang, itu tinggal masuk surga doang, tapi tertahan di pintu surga gara-gara masih punya hutang yang belum terbayar. Ya begitu. Hutang itu belum tentu dosa. Ada hutang yang berdosa. Ya nggak darurat tapi hutang. Nah ini orang nantang. Ya nggak ada darurat, nggak ada kebutuhan hutang. Ya. Sekarang banyak kayak gitu. Sebenarnya punya kartu kredit tanpa alasan yang syar'i itu pun termasuk yang seperti ini. Nggak punya kebutuhan, udah siap-siap hutang. Ya. Mohon maaf ini kalau ada jemaah beberapa yang kayak gini juga ya. Atau pengen cepat-cepat punya rumah daripada ngontrak, mendingan beli rumah tapi dengan cara kredit hutang, dan dia seolah-olah dia merasa mampu bayar tiap bulan, padahal dia nggak tahu bisa aja di PHK. Nah di PHK nyaho kan ketika PHK ya, slip gaji udah nggak berlaku lagi, terus kemudian pihak apa namanya developer pihak apa namanya sih KPR atau apa itu, pihak bank nagih, apalagi berbunga, nah nambah tuh kan. Ya, udah hutang riba lagi, nambah semua itu. Maka orang banyak berani untuk berhutang sekarang. Banyak berani berhutang. Enggak takut, lebih mending mending berhutang, apalagi riba, mending berhutang walaupun riba daripada ketika ditanya, "Rumah ngontrak apa punya sendiri?" Ngontrak, malunya. Lebih malu kayak gitu dibandingkan riba. Nauzubillah min dzalik. Padahal kontrak itu tidak haram, riba itu haram. Gengsi ketika ditanya jawabannya halal, tapi nggak gengsi ketika ditanya jawabannya haram. Nah, gitu. Ya walaupun ada yang halal, ya tetapi yang halal itu pun tetap hutang, ya itu perlu dipertimbangkan. Nah, berangkat dari itu saya lupa pertanyaannya apa. Oh, kalau diputihkan Pak ya? Baik. Ketika kita memutihkan hutang seseorang, jika hutang tersebut memiliki saksi, maka kita harus beritahu juga kepada saksi. Baik saksi itu saksi mata atau saksi pencatat, harus kita beritahu hutangnya udah kita putihkan. Nah, begitu. Dan juga apakah kita perlu memberitahu kepada orang yang berhutang pada kita? Ya iyalah, beritahu dia Pak, ngomongin, karena kalau nggak diomongin kita nggak bakal ikhlas. Nih misalnya Khalid, antum punya hutang sama ana berapa? Tafadhol, sebut aja. 50.000, kecil sekali Khalid. Ya, nggak anggap 1 juta ya? Hah? 10 juta antum, masya Allah. Ya 1 juta. Antum nggak bayar-bayar. Kenapa anak kesel? Karena beliau nggak bayar-bayar, nggak ngomong-ngomong lagi, hilang lagi dari peredaran. Setelah ngutang habis itu udah nggak pernah datang kajian misalnya. Kan sebel kan? Nggak ada kabar ke, walaupun nunda kabar ke, yang penting kabar Ustadz Afwan gitu. Minimal itulah gitu. Ini nggak ada kabar, mangkel kan? Taib. Kalau misalnya kita udahlah saya putihkan, udah nggak usah lah. Nggak usah bayar, saya putihkan aja. Tapi saya nggak ngomong sama Khalid, itu susah untuk ikhlas di hati Pak. Masih ada ganjelan, masih ada ngerasa 50-50 gitu. Mau ikhlasin, pengen ikhlasin, tapi ya masih keinget karena belum diomongin gitu ke. Ya. Tapi ketika anak omongin, Khalid, antum kemana aja? Afwan Ustaz. Nah baru ke ini antum bilang Afwan. Udah di Khalid, antum gak bayar-bayar, udah hutang antum anak putihkan, udah gak usah bayar lagi, udah anak ikhlaskan. Itu menenangkan. Nah ketika udah terjadi seperti itu, maka insya Allah dia tidak lagi wajib untuk bayar. Adapun kalau anak gak ngomong, dia tetap wajib bayar Pak. Iya Pak, paham gak di sini? Kenapa? Karena dia gak tahu kalau hutangnya sudah diputihkan, melainkan sepengetahuan dia masih menanggung beban hutang gitu. Kalau anak nggak ngomong, makanya ngomong kalau emang kita mau memutihkan. Jangan pikir nanti kalau saya putihin, ntar dia makin mikinan lagi. Ya udah kok gitu nggak usah diputihin gitu loh. Ya biarin aja, biar dia kalau perlu laporin gitu kan. Ya supaya kita nggak kepikiran, udah Khalid, antum hutang antum mana bebaskan, nggak usah bayar lagi. Beneran Ustaz, bener.
Alhamdulillah, itu yang selama ini Ana harapkan Ustaz, kata Khalid itu. Pantasannya antum nggak hadir-hadir ya, karena memang nunggu anu supaya mutihin. Iya Ustaz, tidak. Lu besok-besok pokoknya nggak mau ketemu sama antum lagi lah. Ya gitu. Seperti itu kalau ya mas yang berhutang. Nah kalau yang berhutang udah meninggal, ini kita ada pilihan, mau kita tagih atau enggak ke ahli warisnya. Kalau kita ikhlaskan, bisa kita nggak perlu bilang nggak apa-apa karena orangnya sudah wafat. Ahli waris kan nggak ada yang tahu. Maka kalau ini antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi sebaiknya bilang ke ahli waris, datangin pas mereka kumpul, maaf nih guys, ini almarhum punya hutang sama saya 50 juta. Beneran Pak? Beneran. Buktinya ada. Tapi saya bebasin. Alhamdulillah, yarhamukallah. 50 juta dibebasin, yakin Pak? Berat juga sih, apalagi ngeliat mereka keluarga kaya, kayaknya jangan deh kayak ini. Hah? Ya kalau mau sedekah ya dibebasin 5 juta, alhamdulillah. Tapi kalau sebesar itu sebaiknya, apalagi sudah ada saksi, apalagi ada akte, ada apa, sebaiknya atau ada barang gadai. Oh kalau ada barang gadai itu wajib untuk ngasih tahu. Wajib untuk ngasih tahu. Karena barang gadai ini hakikatnya milik ahlul mayit, milik mayit dan akan menjadi warisan. Maka bilang ini barang gadainya waktu itu motor. Atau digadain apa tuh yang BPKB motor. Nih ada di saya nih. Waktu itu hutang 50 juta. Ini gadaian ini. Barang jaminannya. Lah, kalau motornya hilang, tetap wajib dilunasin oleh ahli mayit. Iya, tetap wajib dilunasin oleh ahli mayit, Pak. Jadi nggak serta-merta barangnya hilang kemudian ya enggak, tetap hutangnya tetap berlaku. Iya, udah nggak laku, Pak. Soalnya kadang-kadang Ustaz, kita kan mau ngiklasin. Cuman caranya orang itu di dunia tuh bikin sebel gitu. Iya, nah itu sebenarnya itu Ini kok saling tuduh-menuduh sih? kan kasusnya adalah ditagih terus, tapi ya tasok bahkan nggak ngomong misalnya kayak gitu. Ini Bapak komplain tentang beliau dan beliau tahu itu Penguatan. Penguatan, bukan karena saling menuduh, bukan? Masalahnya itu juga pengalaman pribadi. Masya Allah, ya. Bukan cuma begitu, bukan cuma Tarso. Akan diingetin, bukan gua. Iya, seperti itu ya. Iya. Itu doain aja supaya cepat dipertemukan. Ya berarti cepat karena alhamdulillah Pak. Terkabulkan kan? Ya yang kayak gitu memang sebaiknya sih nggak panjang usianya karena dosanya bakal terus menerus. Tapi diikhlasin nggak Pak gitu? Susah juga ya? Enggak, saya sih sebetulnya karena udah nggak kepikiran sih. Karena nggak banyak. Nggak banyak. Ada yang sampai 1,5 miliar Pak. Masya Allah. Gimana coba ngiklasin? Wah, 500 juta Pak. Iya. Main itu buat modal dagang Pak ya. Lumayan lagi. Iya. Waduh. Ya Allah alam lah. Ya itulah orang-orang yang nggak takut dengan Allah seperti itu. Ya mungkin itu udah terjawab ya, diputihkan ya clear insyaallah. Tapi kalau misalnya masih nyangkut di hati, Pak udah ngomong, maka itu kita yang salah gitu loh. Kalau yang udah nyangkut ngapain kok diikhlasin? Berarti belum ikhlas. Itu makanya kalau memang mau diikhlasin apalagi banyak duitnya, pikirkan baik-baik. Kalau bisa istikharah dulu, minta petunjuk dari Allah, nih baiknya diikhlasin apa enggak ya Allah. Ya udah, bismillah habis itu. Tawakal. Seperti itu. Wallahu a'lam. Itu aja yang kita bisa sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.